Ini dari sumbernya Risalah Sidang Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI ya. Nah, kemudian kita lihat ini ya. Oh, mungkin ini dulu kali ya. Yang di atasnya dulu, pembukaan itu kepotong soalnya. Tapi Ini. baca dulu dia. Enggak, yang di atasnya tadi. Ini kan? Iya, ini yang di atasnya dulu. kan. Iya. Ini kan. Nah. Coba baca dulu yang ini. Kasus terjadi supaya kata Allah itu dirubah. Ya, jadi Ketua Soekarno, beliau berkata, mengantarkan rakyat Indonesia ke negara Indonesia, tidak ke depan pintu gerbang. Saya kira tidak berkeberatan dengan adanya perkataan pintu gerbang, sebab negara Indonesia belum ada. Ya, jadi kemarin si Bamtri itu kemplunya minta ampun ya, makanya saya bilang negara Indonesia itu baru ada tahun 1945. Ya, jadi teman-teman supaya teman-teman yang YouTuber Islam ini tolong perhatikan ya. Sebab negara Indonesia belum ada. Ini penting sekali nih kata ini nih. Aduh, ini orang-orang Islam pada nggak ngerti nih beginian nih. Saya orang kafir lebih paham tentang negara Indonesia daripada kalian orang Islam. Padahal saya sudah bukan warga negara Indonesia lagi. Nah, itu ya, Anda lihat. Indonesia baru ada tahun 1945. Itulah faktanya, Anda harus terima. Kalau Anda nggak bisa terima, ya pusing nanti Anda jadi. Nah, itu konflik paradigma dan terminologi itu kayak sang debater sama si Deki sama Muriwali. Coba kita lihat. Wakil Ketua Muhammad Hatta berkata, rakyat kita antarkan ke muka pintu gerbang saja. Kalau disebutkan negara Indonesia, kita melangkah kepada ground wet, pengetahuan dasar itu ya. Itu bedanya. Pengetahuan dasar aja kalian nggak paham ya, ground wet itu ya. Kalian aja nggak paham. Masalah negara Indonesia yang belum tercipta, belum terbentuk, itu aja kalian nggak paham. Apalagi mau ngelanjutin tentang kenegaraan, kalian kalah sama Nabi ke-26. Wah, gurunya aja ngeri begini, gurunya Brigjen Lumban Tobing ini. Coba lihat. Kalau Anda mau nyalain saya, Anda silakan langkahi dulu beliau ini. Rakyat kita antarkan ke muka pintu gerbang tadi udah ya. Itu bedanya sekarang kita bawa rakyat ke muka pintu gerbang saja. Ketua Soekarno, Tuan Otto telah mufakat. Tuan-tuan tidak ada lagi perubahan. Silakan Tuan Gusti. Anggota 1. Atas berkat rahmat Allah diganti dengan Tuhan saja. Tuhan yang Maha Kuasa. Ketua Soekarno, diusulkan supaya Allah yang Maha Esa diganti dengan Tuhan yang Maha Esa. Tuan-tuan semua mufakat kalau perkataan Allah diganti dengan atas berkat yang Maha Kuasa, tidak ada lagi, tuan-tuan, kalau tidak ada lagi saya baca seluruhnya, maka kemudian saya sahkan. Terus, ini ya lanjutannya ya. Kok nggak mau? Bentar. Ya. Dengan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, bukan kealahan ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan wakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setuju tuan-tuan? Suara setuju. Dengan ini sahlah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya, ini Pak Jenderal memang A1 ini, luar biasa ini. Aduh.
Pak Paul, tolong Siap. buka sekarang pembukaan undang-undang dasar kita yang di apa Ya. itu yang diterbitkan 18 Agustus biar nyata, cari di internet lah. Ya, siap. Biar jelas pembandingnya. Ya. Ya. Ini nih. Ya. Pembukaan Undang-Undang 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, biadab ini, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, dan seterusnya. Masya Allah. Nasubillah min salik, innalillahi. Waduh, waladala iki, biung iki, cilaka iki. Nah, bagaimana itu Pak Jenderal jadinya begitu? Oh, saya kan belum lahir. Lah iya. Tetapi gara-gara ini masalah saya juga besar. Termasuk ya dikucilkan karena membongkar. Nah, itulah. Karena inilah, makanya kemarin kan Egy Sujana kan ngomong bahwa konstitusi itu konstitusi mereka. Ya. Karena yang berhak menyebut Tuhannya Allah adalah mereka. Nah, itulah. Nah, jadi kan itu yang mana yang mau dipakai sekarang? Kan itu permasalahannya. Nah, itu. Apakah ini bisa digugat, Pak Jenderal? Ya bagaimana mau menggugat negara? Ini udah repot. Siapa yang mau menggugat? Mahkamah Konstitusi lah. Ya itu kan harus Mahkamah Konstitusi yang merubah itu. Kalau saya mah nggak kuat, mau mati saya dibunuh orang. Tetapi saya kira ini kan masalah yang sangat mendasar sekali itu antara. Loh bukan, memang betul. Karena begini ya, kita kan sudah sepakat ya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak boleh dirubah. Karena jiwa roh dari negara itu ada di situ. Merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sama saja merubah negara. Nah, itu sekarang siapa yang menyisipkan itu? Itu disisipkan karena gagalnya Piagam Jakarta itu kan sebagai sumber negara khilafah itu. Disisipkanlah kata-kata itu yang kebetulan hasil penelitian saya sama 5 huruf. Jadi nggak mempengaruhi yang lain. Sama 5 huruf. 5 huruf maksudnya Allah sama Tuhan itu kan sama-sama 5 huruf. Jadi nggak mempengaruhi ketikan yang lain gitu loh. Iya, betul. Ya, jadi saya mengkaji itu kenapa? Karena ya nanti kita buka lagi yang di yang saya sampaikan kemarin di dalam paparan saya, slide saya kemarin itu kan ada bagaimana memaknai pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya kalau mau buka lagi ya, konstitusinya Amerika itu cuma 1 alinea loh. Pembukaannya, preambelnya itu cuma 1 alinea. Buka aja nanti, kita kan bisa aja buka. Ya, tetapi inilah dasarnya mereka bahwa negara Indonesia ini negara Islam. Karena Buddha nggak menyembah Tuhannya Allah. Hindu juga tidak. Aliran kepercayaan juga tidak. Itulah yang dituntut Egy Sujana. Nah, dia bilang, selalu dia itu aja. Wah, itu konstitusi kami.
Negara ini harusnya negara Islam, orang konstitusinya aja berkata begitu. Tapi Egy Sujana, dia tahu nggak? Atau pura-pura tidak tahu bahwa pembukaan itu sudah dirubah. So, makanya negara kita ini nggak benar, karena dari awalnya udah nggak jujur. Itu aja udah. Ya. Tapi saya kan belum lahir. Mana saya lahirnya 10 tahun kemudian. Ya, nggak mungkin saya tahu bagaimana proses itu. Tetapi setelah saya ya sebagai pakar di bidang strategi, ya saya harus tahu, karena pembukaan itulah menjabarkan semua strategi bangsa ini. Itu sebabnya repot kita kalau bicara pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan sampai sekarang, lihat aja, amandemen 4 kali, apa kesepakatan mereka? Pembukaan tidak boleh dirubah. Sakral gitu loh. Nah, ini menjadi persoalan bangsa ini sekarang. Tetapi yang minoritas kan selama ini diam saja. Alah, terserah kalian lah. Mau pakai kata itu, tetapi setelah reformasi ini muncul komplain. Itu persoalannya. Jadi orang yang tidak bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berhak tinggal di Indonesia. Kan itu kata Egy Sujana. Iya. Jadi itu pembukaan konstitusi kami. Ketuhanan yang Maha Esa cuma kami. Nah itu dia bilang, Kristen Trinitas, Hindu Tridharma, ya Buddha Tripika, macam-macam lah sudah. Nggak jelas. Itulah tuntutan Egy Sujana. Inilah yang dikembangkan sekarang. Bagaimana menghancurkan pemerintahan yang sah. Silakan aja diskusi lah. Itu fakta ya. Itu fakta. Yang saya sampaikan itu fakta. Dokumennya itu disimpan. Tapi pernah dibuka nggak? Saya kira mungkin pun sudah hilang itu dari peredaran. Saya dulu kebetulan saya simpan. Oh ini pasti ada gunanya nanti di kemudian hari. Ya mungkin di perpustakaan pun sudah nggak ada itu. Jangan dikira ada, enggak. Nanti saya kasih lagi sama Pak Paul. Lebih bingung lagi. Asal-asal bagaimana berdiskusi tentang Pancasila. Di situ melibatkan semua tokoh-tokoh founding fathers, tidak memandang apa, ada non-muslim, ada yang non-muslim, ada yang muslim, ada. Tapi nantilah, saya kan tidak bisa buka. Bahkan itu tulisannya masih ejaan lama loh ya. Masih ejaan lama. Lihat aja. Jadi mohon maaf, jadi mana yang mau kita pakai sekarang? Berbangsa dan bernegara. Padahal ini adalah apa? The way of life. Gronslah, Welsan Sancong. Nah itu tadi. Tapi udah diroboh-roboh. Jiwa kita ada di situ, roh kita ada di situ. Berbangsa dan bernegara, termasuk beribadah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah kalau pondasinya sudah dirubah, ya rubuhlah. Muncul lagi 4 pilar lah. Oh macam-macam lah, 4 konsensus lah. Yang mana? Padahal itu sudah the way of life. Udah jangan pikirkan pilar-pilar lagi. MPR mengeluarkan statement 4 pilar. Ya. Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Sama satu lagi Undang-Undang Dasar 45. Yang mana pilarnya? Pilarnya udah dirubah. Rubuh nggak? Rubuh. Konsensus. 4 konsensus nasional. Lemhanas mengatakan 4 konsensus nasional. Konsensus itu jangankan konsensus, sumpah saja bisa dilanggar, apalagi konsensus. Apa kekuatan konsensus? Saya tanya dulu lah. Memorandum of Understanding itu aja nggak ada kekuatan hukumnya, apalagi konsensus. Nah yang begini-begini kita dirubah, ya anak-anak muda sekarang, generasi muda itu nggak tahu, makanya kemarin Lisa-Lisa itu terkaget-kaget. Loh, kok kaget? Ya karena memang nggak pernah tahu kan, atau tidak pernah diberitahu. Nah, saya membuka di Front ini sudah jelas. Besok udah banyak telepon ke saya ini kalau dipiralkan ini. Kok Tobing membuka rahasia negara? Itu kan rahasia negara itu. Tetapi memang itu tertulis. Nah, situasi kita sekarang sudah mencekam, darurat semua. Ideologi kita ada di situ sebenarnya. Ada di situ ideologi bangsa ini. Hati-hati loh, kata. Ya. Kata itu hadir karena ada ide. Ya makanya di Yohanes 1 itu jelas kan. The word. Apa arti the word? Karena Tuhan berpikir bahwa firman itu ya sama dengan ini. Ini kan sama dengan konstitusi ini.
Ini konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau Bible itu konstitusi kerajaan Tuhan. Di situ bedanya. Tapi kita hidup di dua kerajaan, tapi ada satu lagi kerajaan maut, kerajaan kegelapan. Ya kan? Tapi kita sekarang berdiri, ya, kita menjadi dua warga negara. Satu warga negara kerajaan Tuhan, satu lagi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita masih hidup. Tapi nanti kita semua nggak ada manusia ini hidup di negara manapun nggak ada, ya kerajaan Tuhan. Kalau